kelompok 6 kelas C 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, kami akan membahas terkait masalah ketahanan dan keamanan pangan masyarakat pesisir akibat pencemaran laut. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki kurang lebih 1.300 pulau yang membuat Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya potensi besar dalam sumber daya kelautan dan perikanan. Namun, masalah muncul ketika Indonesia dihadapkan dalam permasalahan ketahanan pangan nasional, di mana masih terdapat kekurangan dan kerawanan pangan di berbagai daerah. Jika melihat fakta bahwa Indonesia mampu menghasilkan produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya dalam skala besar, maka tidak mengherankan jika laut akan mampu menjadi penopang bagi kebutuhan pangan nasional. Namun sayangnya, pencemaran menjadi salah satu permasalahan yang cukup mengancam kondisi perairan di Indonesia. Kondisi laut yang tercemar akan menyebabkan ekosistem laut terganggu dan mengakibatkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan. Hal tersebut menyebabkan turunnya pendapatan nelayan sehingga kemampuan untuk memenuhi kecukupan gizi akan berkurang. Analisis permasalahan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat di daerah pesisir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Tahukah kamu bahwa penyebab pencemaran laut dapat dikategorikan menjadi 3? Yang pertama, aktivitas manusia, di mana terdapat pembuangan limbah domestik, juga aktivitas persawahan, pelabuhan, juga penebangan hutan. Pencemaran pesisir laut semakin bertambah dengan masuknya sisa-sisa aktivitas manusia. Laut menerima bahan-bahan yang terbawa oleh air dari daerah pertanian, limbah domestik, limbah perhotelan, limbah rumah sakit, serta limbah industri rumah tangga. Limbah tersebut selanjutnya akan masuk ke kanal dan akan masuk ke dalam pantai. Selain itu, bahan buangan dari kapal, tumpahan minyak lepas pantai, dan masih banyak lagi bahan akan terbuang ke dalam laut. Penyebab yang kedua ialah kurangnya infrastruktur pengolahan limbah, yaitu laut sebagai dumping waste, juga sebagai buangan yang disengaja atau tidak disengaja. Kebiasaan masyarakat atau penduduk sekitar di wilayah pesisir secara turun-menurun membuang sampah ke pantai ataupun ke laut. Keterbatasan armada pengangkut sampah, tidak terjangkaunya tempat pembuangan sampah, dan alasan lainnya merupakan beberapa alasan masyarakat masih membuang sampah ke dalam laut. Kita mengenal istilah TPS atau tempat penampungan sementara, TPA atau tempat pemrosesan akhir, atau gabungan keduanya yakni TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu. Tetapi, seringkali para pemangku kebijakan hanya berfokus pada penyediaan sarana persampahan di kota-kota besar saja yang padat akan penduduk. Padahal, seharusnya sarana ini tetap disediakan, mengingat wilayah pesisir pun masih juga menghasilkan sampah. Penyebab yang ketiga ialah marine debris atau sampah laut. Sampah laut ialah benda buatan manusia yang masuk ke dalam lingkungan laut yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti penanganan yang buruk, pembuangan ke laut yang baik sengaja maupun tidak disengaja, maupun karena kejadian alamiah seperti bencana alam. Sampah laut atau marine debris jika secara terus-menerus meningkat, maka akan berpengaruh terhadap rantai makanan, perekonomian, serta kesehatan masyarakat di daerah wilayah pesisir.
Pemandangan pantai Paciran, Lamongan, Jawa Timur Jumat pagi dipenuhi oleh ribuan bangkai ikan yang membusuk. Bangkai biota laut ini tersapu arus ke pantai dari perairan Paciran. Tak hanya ikan, udang, lobster, hingga kepiting juga ditemukan mati. Kondisi seperti ini sudah terjadi lebih dari 1 bulan. Luapan minyak dari kebocoran sumur pengeboran lepas pantai PT Pertamina Hulu Energi di perairan Karawang, Jawa Barat terus meluas. Area tumpahan minyak tak berhenti di perairan Karawang hingga Bekasi, tapi juga menyebar hingga Kepulauan Seribu Jakarta dan bergerak menuju Selat Sunda. Dari permasalahan pencemaran laut, sudah pasti ada dampak dari masalah tersebut. Pencemaran laut yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia seperti limbah rumah tangga dan limbah pabrik akan menyebabkan air laut terkontaminasi oleh zat-zat limbah. Contohnya, ketika ikan hidup di perairan dengan air yang sudah terkontaminasi limbah, pada tubuhnya akan mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh. Ketika ikan dan hasil tangkapan laut jenis lain ini dikonsumsi, akan berakibat buruk bagi kesehatan tubuh, terlebih pada kelompok masyarakat yang hidup di pesisir dan menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan laut. Upaya pencegahan dan penanggulangan terdiri atas 3. Yang pertama, upaya penanggulangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Selanjutnya, upaya pencegahan dengan peraturan internasional yang disahkan oleh IMO dengan protokol Marpol 73/78 serta membuat kontingensi plan regional and lokal. Penanggulangan pencemaran lingkungan laut diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dilaksanakan oleh pemerintah dengan menetapkan kebijakan penanggulangan dampak pencemaran laut dan bencana kelautan. Pengaplikasiannya melalui pengembangan sistem mitigasi bencana dan pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system, serta pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut dan pengembangan sistem pengendalian pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut. Selain itu, pencegahan pencemaran laut lainnya adalah dengan dikeluarkannya undang-undang atau peraturan internasional yang disahkan oleh IMO atau International Maritime Organization dengan protokol Marpol 73/78 yang mengatur tentang di mana tidak dibenarkan membuang minyak, sampah, limbah berbahaya, serta polusi udara di wilayah laut. Usaha lain yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kontingensi plan regional and lokal agar pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan dengan membuat peralatan penanggulangan, misalnya oil bomb, oil skimmer, atau treatment agent. Pencemaran lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia disebabkan oleh pencemaran yang berasal dari daratan di Indonesia sendiri, serta dari kegiatan laut dan dari udara. Pencemaran laut dapat terjadi di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi, atau dari luar wilayah perairan, atau dari luar wilayah yurisdiksi negara kita yaitu Indonesia. Bencana kelautan itu dapat disebabkan oleh pencemaran lingkungan atau pemanasan global. Sekian dulu pembahasan kali ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan insight baru.